Seorang penumpang kapal Roro KMP Portlink 3 tujuan Jakarta kritis telah melompat ke Laut Selat Sunda. Ia dievakuasi ke rumah sakit melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pria ini bernama Joko Isnanto, berusia 43 tahun, warga Casang, Jambi Kota, Provinsi Jambi. Ia menjatuhkan diri ke laut di sekitar Pulau Rimau Balak saat dalam pelayaran menuju Pelabuhan Merak, Banten. Joko kemudian diselamatkan nelayan yang sedang mencari ikan. Otoritas Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan belum memberikan konfirmasi terkait kejadian ini. Namun kuat dugaan penumpang kapal Roro ini sengaja melompat ke laut untuk bunuh diri. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ada itu nggak, Nindi? Inilah detik-detik kepanikan warga saat melihat rumah Yadi di pesisir Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung ambruk dan tercemplung ke laut pada Selasa sore. Sejumlah warga menceburkan diri ke laut untuk membantu mengevakuasi anak pemilik rumah serta perabotan. Rumah yang dibangun di atas air ambruk karena tiang penyangga dari beton keropos. Saat kejadian, seorang anak pemilik rumah selamat setelah dievakuasi tetangganya. Kejadian jam 4, habis asar itu udah memang udah mau rubuh. Nah, pas mau rubuh itu ada anaknya itu keluar. Memang posisi rumah itu udah miring. Rumahnya juga bebannya kebanyakan beban. Terus patok-patok ininya kan udah rapuh gitu. Jadi bebannya kolektifnya ke kanan. Jadi plus ke kanan gitu udah jatuhnya. Jadi apa kalau ini? Pertamanya itu bunyi keretek itu, bunyi patah. Terus nggak lama itu pada panik lari, nggak taunya rumahnya itu udah langsung ambruk. Terus langsung arus listriknya putus. Ada dia tapi langsung keluar, baru keluar langsung rubuh. Jadi nggak sempat ngituin barang-barang yang ada di dalam? Musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai seratusan juta rupiah. Sebagian besar perabotan elektronik seperti televisi dan kulkas rusak ikut tercemplung ke laut bersama bangunannya. Rabu siang, korban yang kehilangan rumah telah mengungsi ke rumah keluarganya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Inilah detik-detik polisi sektor Talang Padang Tanggamus dan warga mengejar pencuri motor yang kabur ke perkebunan di Desa Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Rabu siang. Dua pelaku kabur dan motor curiannya ditinggalkan. Pelaku diduga terdesak setelah menemui jalan buntu saat dikejar polisi. Motor yang disita telah rusak kunci kontaknya akibat dibobol dengan kunci letter T. Pemilik motor bernama Hari Sucipto, seorang guru SD di Desa Campang, Kecamatan Gisting. Motor dicuri saat korban sedang rapat di sekolah. Memang Pak, jadi memang kita kejar, kebetulan mungkin mereka udah terjepit karena udah kita kepung sehingga motor ditinggal dan yang pelaku tersebut melarikan diri Pak. Kalau korban sendiri seorang guru SD di Campang, namanya Hari Sucipto, tinggal alamatnya di Campang 2, Kecamatan Gisting. Pencurian diketahui oleh siswa yang melapor ke korban. Ada seorang anak kecil yang memang merupakan salah satu siswa dari SD 2 Campang yang mengetahui kejadian tersebut dan bahwa motor saya tersebut dikendarai oleh orang yang tidak dikenal, maka anak tersebut lari ke kantor untuk memberitahu saya bahwasannya motor saya dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Polisi kemudian menyerahkan motor ke pemiliknya. Polisi masih berusaha mengenali pelaku dengan meminta keterangan saksi. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Setelah saya adakan pengecekan Pak, ternyata sesuai dengan surat yang ada. 16 penjahat ditangkap Polres Tulang Bawang Barat selama operasi Sikat Krakatau 2022. Mereka yang ditangkap karena mencuri motor, begal, perusakan rumah, dan tersangka pencabulan. Polisi menyita 2 motor, senjata api, dan senapan angin sebagai barang bukti.
11 tersangka diantaranya merupakan penjahat jalanan. Mereka membegal dan mengancam korbannya dengan senjata api di jalan sepi saat malam hari. Untuk di wilayah Tubaba ini lebih condong kasus curhat dan terkait kasus persetubuhan. Jadi untuk di Tubaba ini memang dua hal ini yang sangat intens terjadi dan yang mudah-mudahan alhamdulillah kita bisa ungkap termasuk kasus persetubuhan dan sebagainya. Operasi Sikat Krakatau 2022 dilaksanakan selama 2 pekan yang dimulai dari 24 Mei hingga 6 Juni. Polisi mengimbau masyarakat tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya sebagai upaya memberantas kejahatan jalanan dan narkoba. Polisi berjanji merahasiakan identitas pelapor. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.